Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu-ibu dan bapak sekalian, sama-sama dicintai, dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Marilah kita bersyukur, bertahmid. Semoga kehadiran kita pada malam ini di rumahnya ini senantiasa kita memperoleh berkah yang padat darinya, dan insyaallah akan berguna untuk menjalani sisa-sisa hidup kita di masa akan datang insyaallah. Marilah kita membuka pengajian ini dengan bersama-sama membaca surah Al-Fatihah. Ala dhihni wa ala kulli niyatin salih. Al-Fatihah. Baik Bapak sekalian, saya ingin mengingatkan lagi ya bahwa Allah menganugerahkan kita untuk berdoa, itu sudah satu karunia yang luar biasa. Bahkan ada ulama yang mengatakan lebih penting doa itu ketimbang hasil yang kita mohon daripada doa itu sendiri. Saya ulangi Bapak Ibu. Ada ulama yang mengatakan, para arifin tentunya, bukan ulama kita yang sembarangan ya, mengangkat kedua tangan kita berdoa kepada Allah itu lebih penting ketimbang apa yang kita minta kepada Allah. Berdoa itu sendiri adalah karunia yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang berdoa berarti ia dipanggil Allah untuk menghadap kepadanya. Sehingga jangan kita menuntut bahwa kenapa Tuhan tidak mengabulkan doa-doa saya. Justru pada saat kita berdoa, Allah sudah mengabulkan harapan kita sesungguhnya. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah induknya ibadah. Jika ada di antara kita Bapak Ibu sekalian malas berdoa, dan memang banyak orang yang malas berdoa, berat tangannya itu berdoa. Kalaupun dia berdoa, dia pilih doa yang paling pendek. Jadi sudah qul huwallahu ahad, qul ya ayyuhal kafirun, atau inna ataina, sudah itu wiridnya pendek, doanya formalitas. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah, udah selesai. Dirinya sendiri malas berdoa, padahal bukan dia yang akan mengabulkan doa. Allah lah yang seharusnya malas untuk menerima doa kita. Bukan kita yang si pemohon ini malas untuk berdoa. Sudah minta malas lagi kan. Jadi memang keterlaluan kita itu kadang-kadang. Makanya itu di sini ada etika berdoa Bapak Ibu sekalian. Penjelasan tentang bukanlah permohonan yang terpenting, melainkan pemberiannya. Kita lihat. Masya'nu wujudut talab, inna masya'nu an turzaka husnal adab. Yang terpenting bukanlah adanya permintaan doa, ya, melainkan bahwa engkau dikaruniai adab yang baik. Kalau kita sudah berakhlakul karimah, kalau kita sudah melakukan ihsan, ihsan itu artinya kebajikan-kebajikan kepada Allah dan sesama manusia, maka itu lebih penting daripada doa itu sendiri. Pernah saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, orang yang sudah sampai ke tingkatan arifin, dia lebih banyak bermunajat ketimbang berdoa. Tapi kalau orang lebih tinggi lagi dari itu,
dia sudah tidak lagi berdoa dan tidak lagi bermunajat. Yang bermunajat itu masih mengharapkan kedekatan diri dengan Allah. Tapi kalau orang sudah merasa menyatu dengan Tuhan, apa masih perlu permohonan pendekatan diri kepadanya? Enggak perlu lagi. Sehingga dengan demikian yang dia pelihara itu ialah kebersamaan dirinya dengan Tuhan. Bukan seperti kita masih berdoa untuk bisa dekat dengannya. Bukan seperti para arifin masih bermunajat untuk bisa mendekati dirinya sedekat-dekatnya. Kalau orang sudah mentok sampai ke atas, kelihatannya jarang berdoa. Kalaupun dia berdoa, itu mungkin sesungguhnya isinya itu adalah usahanya untuk mempertahankan keakrabannya dengan Tuhannya. Jadi yang terpenting bukanlah adanya permintaan doa itu, melainkan bahwa engkau dikaruniai adab yang baik. Nanti ada yang saya ingin tonjolkan di sini. Ya. Yang seharusnya lebih diperhatikan bukanlah meminta karamah, melainkan memohonkan dari apa yang dituntut atas dirimu. Tanda-tanda kalau orang itu masih orang awam, Bapak Ibu. Dia selalu menyelipkan dalam hatinya atau mungkin dalam bentuk doa yang resminya ingin memohon karamah kepada Allah. Apa itu karamah, Bapak Ibu? Dia meminta keajaiban dari Allah. Dia selalu membayangkan, misalnya apa ya, kalau bisa saya tiba-tiba menghilang, kalau bisa saya tiba-tiba terbang, kalau bisa saya seperti kun fayakun langsung saya pegang orang itu langsung sembuh. Kalau orang itu memuncak marahnya, begitu saya dekatkan diri saya langsung down. Anak yang senakal itu begitu dipegang sedikit langsung lunglai. Itu yang disebut permohonan karamah. Apapun yang disentuh dapat uang. Ya. Apapun yang diinginkan tiba-tiba orang itu tunduk terhadapnya. Kalau masih ada permohonan terselip seperti ini di dalam diri kita, memohon keajaiban agar orang lain takjub terhadap diri yang bersangkutan, maka itu pertanda bahwa kita itu masih belum terlalu matang spiritualitasnya. Seperti yang pernah kita bahas pada malam Jumatan, sesuatu yang ditakuti oleh para arifin manakala ia diberikan kekeramatan oleh Allah Subhanahu wa taala pada dirinya sendiri. Padahal satu sisi kebanyakan orang meminta kekeramatan itu. Ya. Coba mari kita introspeksi diri kita, Bapak Ibu sekalian. Lebih banyak mana kita minta keajaiban dari Allah atau memohon agar tidak diberikan keajaiban dari Allah? Jujur kita jawab. Meminta keluar biasaan kan? Manusiawi dan wajar. Dan tidak salah, tidak dosa. Tetapi kalau orang sudah sampai di makam tinggi, maka dia tidak akan minta seperti itu. Contohnya, orang yang tidak pernah keluar negeri. Kapan ya saya ke Amerika? Pokoknya siang malamnya itu berdoa terus. Amerika, New York, LA dan seterusnya. Tapi begitu sampai ke New York, begitu sampai ke Los Angeles, apalagi musim dingin di New York itu ya, minta pulang lebih cepat. Pulang ke tanah air enggak lagi berdoa mau ke New York, tapi masih ada doanya mau ke Paris. Paris panas berdesak-desakan di musim panas dan seterusnya. Enggak pernah dengarkan suara azan, enggak pernah lihat masjid, susah khusyuk di situ. Negara apa ini? Udah lebih enak di Jakarta. Rindu kita sama Sunda Kelapa. Pulang. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, seringkali kita memohon kepada Allah sesuatu yang belum pernah kita rasakan, tapi begitu kita rasakan,
maka tidak lagi mohon untuk itu. Ya. Kenapa? Karena yang kita mohonkan itu makhluk Allah. Seandainya yang kita mohon itu adalah sang Khaliknya sendiri, sang pencipta New York, sang pencipta Paris, dan sang pencipta puncak alam-alam yang indah itu, maka pasti tidak akan pernah kita bosan. Ya. Kecuali kalau kita mau seperti Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang harapan kita adalah ingin mencapai puncak, kan? Siapa yang tidak ingin ke puncak spiritual, Bapak Ibu sekalian? Semua kita di sini memang cita-cita kita, kan? Kalau sudah sampai ke puncak, mau turun enggak? Tapi Nabi turun. Nah, itu artinya apa? Nabi itu melupakan dirinya demi untuk kita di sini, termasuk. Jujur ya, kalau seandainya saya loh Bapak Ibu sekalian, seandainya saya seperti itu bisa nanti sampai ke atas, ngapain turun ke bawah? Dunia ini penuh dengan macam-macam. Di sana kan segala-galanya enak, dahsyat, luar biasa. Ya. Tapi ketika orang sudah sangat matang spiritualitasnya, mungkin juga akan seperti Nabi. Kalau orang sudah naik ke atas itu turun ke bawah, lihat umatnya. Kalau kita sekarang ini masih nggak mau turun juga, itu pertanda kedangkalan akidah dan spiritualitas kita. Masih mementingkan dirinya sendiri. Seorang yang mencapai puncak, dia tidak lagi mementingkan dirinya sendiri, dia meninggalkan puncak kemewahan demi untuk menyelamatkan umatnya. Itulah dia, seorang Nabi. Ilustrasinya, selama kita masih mementingkan diri kita sendiri, melupakan komunitasnya dan tidak mengingat jamaahnya, maka itu sendiri itu belum seperti Nabi. Ya. Jadi bukanlah bukanlah guru sejati kalau suka bolos, masih suka absen. Harus itu memang diprioritaskan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ini perlu kita camkan dalam hati ya, bukan kekeramatan itu yang kita minta sebetulnya. Tapi yang kita minta adalah Allah sang pencipta kekeramatan itu, kan. Selama permohonan kita itu adalah makhluk, itu pasti kita akan bosan terhadap permohonan itu seandainya nanti dikabulkan. Sesuatu yang tidak pernah membosankan itu ialah sang Khalik. Ya. Pengalaman hidup kita kan membuktikan Bapak Ibu sekalian. Ya. Kita waktu di kampung, kapan ya lihat ibu kota kecamatan, katanya ada namanya mobil, ada namanya motor. Ya. Begitu tamat SD baru lihat ibu kota kecamatan, oh ya benar ya, ada motor gede itu waktu. Bercita-cita kapan ya lihat ibu kota kabupaten. Begitu lihat ibu kota kabupaten, betul-betul banyak rumah bertingkat segala macam. Bercita-cita lagi kapan lihat ibu kota provinsi dan seterusnya. Tapi begitu sampai ke Jakarta misalnya, sampai ke kota-kota besar yang lainnya, itu bosan lagi. Ini satu bukti bahwa permohonan kita terhadap makhluk itu pasti akan berakhir dengan kebosanan. Ya. Satu-satunya nanti yang tidak pernah kita bosan manakala kita masukkan unsur spiritualitas di dalam cinta kita itu. Cinta tanpa spiritualitas itu nanti akan berujung dengan kebosanan. Lama-kelamaan nanti itu ya terkikis cintanya, tinggal mungkin jadi benci juga pada akhirnya. Iya. Karena itu orang yang berniat luhur, termasuk di situ yang saya ingin mengatakan di sini, orang yang melibatkan spiritualitas di dalam setiap langkahnya, termasuk juga adalah
mencintai sesuatu, sekalipun bukan Tuhan yang dicintai, tetapi ada unsur spiritualitas yang terlibat di dalam kualitas cintanya, maka itu pun juga tidak akan bosan. Ya. Yang lainnya semuanya meninggalkan tempat itu, tapi dia masih istiqamah mencintai tempat itu. Kenapa? Karena ada unsur spiritualitas. Contohnya, seorang ibu terhadap anaknya. Semua orang membenci anaknya karena nakal. Sumber keonaran di dalam lingkungan itu. Satu-satunya yang tidak pernah membenci anak itu adalah ibu kandungnya sendiri. Kenapa ibu kandungnya tidak pernah membencinya? Ada keterlibatan cinta ilahi, ya, di dalam dirinya sendiri. Kalau ilahiyah, ya, divine yang terlibat di dalam apapun, termasuk divine love, cinta ilahi, maka itu tidak akan pernah bosan, tidak akan pernah benci, dan tidak akan pernah berubah. Nah, itulah cintanya Rasulullah. Nah, kita diminta apapun yang kita lakukan, cinta itu penting, Bapak Ibu. Cinta itu adalah sangat penting. Cuma kita juga sering menjadi pencinta. Cuma pencinta kita itu bukan the sign lover. Apa itu artinya? Sign itu bisa wali lah. Divine lover, pencinta sejati. Kalau kita betul-betul mencintai seseorang, saya ingin memberikan satu contoh lagi, Bapak Ibu sekalian. Saya pakai baju putih, ya. Bapak atau Ibu pakai baju merah, ya. Kalau betul-betul saya mencintai Bapak atau Ibu, berarti saya harus ikut menggunakan baju merah itu. Bukanlah cinta yang sejati saya baju putih memaksa ibu atau bapak untuk menyesuaikan diri saya yang berbaju putih ini. Pada umumnya cinta manusia itu, dia ingin melihat orang yang dicintainya itu persis sama dengan dirinya. Padahal cinta yang sejati itu adalah kita bisa menyesuaikan diri dengan objek yang paling kita cintai. Nah, sekarang mari kita uji, Bapak Ibu sekalian. Apakah kita yang mencintai Tuhan atau Tuhan yang mencintai kita? Hah? Kalau mau diuji, lebih kuat mana cintanya kita sebagai manusia terhadap Tuhan dan cintanya Tuhan terhadap kita sebagai manusia? Ya. Buktinya apa? Ada hadis Nabi yang pernah mungkin dibahas oleh dosen hadis kita di sini, siapa? Pak Mustafa Yakub. Atau hadis itu memang panjang, ya. Riyadhus Shalihin itu di bagian awal Riyadhus Shalihin, berarti itu hadis sahih, karena Riyadhus Shalihin itu hadis-hadis pilihan riwayat Bukhari Muslim. Saya pernah sampaikan di sini, Bapak Ibu sekalian. Itu hadis semacam hadis qudsi. Tiba-tiba Allah meminta kepada Nabi, ya, sepertinya memanggil Nabi, ya, ya Rasulullah, saya di sini kelaparan, tidak ada yang memberi aku makan. Saya di sini kedinginan, tidak ada yang memberi aku selimut. Saya di sini sakit, tapi tidak ada yang memberi aku obat. Saya di sini kesepian, tidak ada yang menjenguk saya. Kaget Rasulullah. Ya Allah, bukankah Engkau yang Maha Kuasa? Bukankah Engkau yang Maha Kaya? Bukankah Engkau yang Maha menyembuhkan? Bukankah Engkau yang Maha menciptakan? Kenapa Engkau bisa kelaparan, kedinginan, kesepian? Ya, Rasulullah bingung. Apa jawaban Allah dalam hadis sahih itu? Iya, memang. Tapi saya ada di sini bersama dengan orang-orang yang kelaparan, yang tidak ada yang memberinya makan. Saya di sini bersama orang-orang yang kedinginan, tidak ada yang memberinya selimut. Saya di sini bersama orang yang sedang sakit,
butuh obat tapi tidak punya biaya. Saya di sini bersama orang yang sedang kesepian tapi tidak ada yang mau menyapanya. Ini artinya apa? Apakah orang yang terpinggirkan itu naik ke atas mendekati Tuhan, atau Tuhan yang menjadi seperti mereka? Ya. Apakah Tuhan yang menggunakan baju merah atau Tuhan memakai baju putih di situ? Ayo. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu satu bukti lebih maha pencinta, mencintai hambanya, terutama manusia, ketimbang manusianya mencintai Tuhannya. Nah, coba kita ukur diri kita. Mampu enggak dan mau enggak kita seperti Tuhan? Ya. Kita menemani orang-orang yang sedang kelaparan di situ, di pinggiran kota itu. Kita menemani orang yang sedang kedinginan tanpa selimut, berarti ikut juga kedinginan di situ. Tinggalkan kasur empuknya dengan selimut tebalnya, menggabunglah bersama mereka. Kalau memang betul-betul kita pencinta sejati, tinggalkan rumahnya, cari objek seperti itu. Kalau tidak mau, berarti kita belum bisa seperti Tuhan. Nah, itulah satu contoh. Jika cinta itu sangat kuat, maka kita yang menyesuaikan diri dengan objek yang dicinta. Ya kan? Bukan yang kita cintai, kita paksakan menyesuaikan diri dengan kita. Ya. Kalau raja yang mencintai rakyatnya, apakah raja itu akan tetap jadi raja? Enggak. Kalau raja mencintai rakyatnya, dia akan turun dari kursi empuknya, turun belusukan, apa itu? Belusukan ya, ke rakyat itu. Iya. Kalau seorang pimpinan mencintai yang dipimpinnya, maka dia harus turun meletakkan kemewahannya di situ dan turun bersama dengan orang yang dipimpinnya. Itu baru disebut dengan pencinta. Ibu sendiri juga sebagai contoh. Saya pernah contohkan di sini. Ya, saya pernah juga mendengarkan istri saya seperti itu, dan banyak ibu-ibu juga pernah juga mengatakan hal yang sama. Ketika anaknya sakit, serius loh itu Bapak Ibu sekalian, bukan basa-basi, karena nggak ada yang diperdengarkan. Dia kasihan sekali melihat anaknya sakit. Ya Allah, pindahkan penyakit ini kepada diri saya. Anak saya terlalu kecil untuk mengemban penyakit yang berat ini. Aku yang seharusnya mengemban ini. Saya sebagai seorang suami nggak pernah mengatakan hal seperti itu. Iya, tapi sang istri itu luar biasa itu. Dan ibu itu universal. Hampir semua ibu atau mungkin semuanya ibu pernah mengatakan hal yang sama. Mungkin redaksi yang berbeda aja kan Bu. Nah, saya ingin tanya jujur kepada para suami, seringkah kita mengucapkan kata-kata itu? Pak Saiful katanya enggak. Ya Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian, jika kita ingin menjadi pencinta sejati, jadilah seperti orang yang dicintai. Bukanlah pencinta sejati jika kita akan tetap di tempat orang lain akan mendekati kita. Dan Tuhan dalam hadisnya itu sangat-sangat simbolik. Aku sedang kelaparan, tidak ada yang beri aku makan. Aku sedang kedinginan, tidak ada yang beri aku selimut. Aku sedang kesepian, tidak ada yang membesuk saya. Aku sedang sakit, tidak ada yang beri aku obat. Dijawab oleh Rasulullah, kenapa bisa? Engkau kan yang maha kuasa. Iya, karena saya sekarang ini bersama dengan orang-orang yang sedang kelaparan. Jika ingin dekat dengan Tuhan, message-nya hadis ini, dekatilah orang yang sedang kelaparan, dekatilah orang yang sedang kedinginan, dekatilah orang yang sedang kesepian, dekatilah orang yang sedang sakit. Bukan sekedar dekat aja Bapak Ibu. Bawa makanan,
Kalau hanya dekat-dekat situ aja, waduh kasihan itu. Itu kasihan itu nggak menyembuhkan lapar, ya kan? Kamu kenapa? Saya kedinginan. Ya berdoalah supaya panas. Padahal itu kan butuh selimut itu kan. Tidak usah ada kata-kata, langsung bawa selimut ini mudah-mudahan berhenti kebanjiran itu kan kemarin kasihan tuh. Nah, yang dibutuhkan mereka itu bukan kata-kata hiburan. Ya. Saya teringat dengan seorang supir bupati. Ya. Ada supir Pak Bupati itu, saya tidak usah sebutkan kabupaten apa. Sudah 5 bupati yang disupiri. Ya. Saya pernah menjadi supir Mr. A. Wah, mulutnya tajam sekali, lidahnya tajam sekali, sedikit-sedikit kurang ajar, bodoh, goblok kamu. Masya Allah. Tetapi kelebihannya adalah pemurah. Sambil marah juga ngasih uang banyak. Ini Serimu. Bupati si B, halus sekali kata-katanya. Tapi pelitnya minta ampun, gak pernah ngasih uang kecil pun juga gak mau keluar. Ya. Ayo mas, apa kabar? Kamu hebat ya. Ya, tapi pulang-pulang nggak pernah dikasih uang saku sedikit pun. Akhirnya saya tanya, Bapak pilih yang mana? Kalau saya sih maunya pilih, kata dia, yang selembut selembut Bupati B, tapi semurah si Bupati A. Nah giliran bupati yang ketiga, kebalikannya Bapak Ibu sekalian. Sekasar dengan si A, tapi sepelit dengan si B. Jadi bupati yang paling terakhir itu kebalikannya dua-duanya. Lembutnya luar biasa, murahnya juga luar biasa. Tapi tidak lama kemudian, karena sudah tua, dipensiunkan. Jadi ada orang Bapak Ibu sekalian, kecil-kecil kuat makan, ya, tapi nggak ada yang bisa dimakan. Begitu dia dewasa besar, banyak yang bisa dimakan, dilarang dokter memakan. Kasihan ya. Jadi apabila sebagai hamba kita dituntut untuk berlaku yakin, tawakal dan berbuat ihsan, maka mohonlah hal tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebajikan itu tidak bisa datang dengan sendirinya loh Bapak. Enak dibayangkan tapi sulit untuk diamalkan. Karena itu selama kita masih orang yang tergantung, artinya katakanlah masih awam, maka kita perlu di backup dengan doa sampai ke tingkat yang detail. Ya Allah, ajarilah hambamu untuk taat beribadah. Ya Allah, biasakanlah hambamu untuk bangun tengah malam sholat tahajud. Ya Allah, bimbinglah hambamu untuk senantiasa mengingat dirimu. Ya Allah, ajarilah hambamu untuk senantiasa menjadi pencinta sejati. Ya Allah, tuntunlah hambamu agar tidak lagi tergelincir dan terus tergelincir. Ya Allah, ya Tuhan kami, ajarilah hambamu untuk menjadi manusia istiqamah, konsisten terhadap pendirian. Ya Allah, ajarilah hambamu untuk konsisten melakukan salat-salat sunat rawatib qabliyah ba'diyah. Permohonan doa seperti ini masih sangat diperlukan. Ya. Untuk tinggal landas itu Bapak Ibu perlu energi yang kuat. Makanya itu pesawat sebelum naik, semua lampu-lampu yang bisa menyedot energi dimatikan untuk fokus energi itu pada pendakian. Tapi nanti kalau sudah mendaki, nyala semua. Dan konon saya bukan ahli pesawat ya, kalau ketinggian
sekian ribu kilometer, sekian ribu meter apa kaki sih? Feet ya. Nah itu nanti konon daya tarik bumi itu tidak terlalu kuat lagi. Jadi kalau sayapnya sudah terkembang, sudah horizontal itu ya, maka tidak lagi terlalu berat bebannya. Tapi sebaliknya kalau mau mendaki lengket dari bumi itu mau naik ke atas, di situ perlu pendakian, perlu energi yang solid di situ. Nah kita juga sama dengan itu. Pada saat kita mau tinggal landas naik menuju mendekati Tuhan, kita butuh doa dan kita butuh betul-betul ya kekhusyuan, pokoknya butuh pakaian khusus, butuh perhatian, butuh segala macam. Tapi nanti kalau sudah sampai ke atas, tanpa dibangunkan, bangun sendiri salat tahajud. Ya, coba rasakan Bapak Ibu sekalian. Kalau sudah 40 hari berturut-turut salat tahajud, tidak perlu pakai alarm, bangun dengan sendirinya itu. Kenapa? Bukan kita yang mencintai salat, salat yang mencintai kita loh Bapak Ibu. Tapi jangan coba-coba kalau baru belajar salat tahajud nggak usah pakai jam, udah jam 6 bangun tuh. Ya. Jangankan seperti itu Bapak Ibu. Walaupun 40 hari salat tahajud, tapi hari ini berdosa besar. Entah apa dosa besarnya itu. Itu memerlukan 40 hari lagi untuk mengasah diri kita sampai stabil seperti biasa. Kita itu gampang naik, tapi juga gampang turun. Ya. Oh, gampang naik ke atas, tapi turun lagi, turun lagi. Yang penting kurvanya naik ke atas, naik, turun, tapi garis lurusnya nanti itu naik ke atas. Itu orang beruntung tapi masih menyesal. Yang paling menyesal itu adalah datar, fluktuatif. Tapi lebih menyesal lagi, turun ke bawah, anjlok. Nah tentu kita berharap semua jamaah kita di sini insya Allah, kadang-kadang kita merasa turun tapi garis lurusnya ke atas insya Allah. Nah itu yang kita mohonkan kepada Allah, karena kalau ada orang yang, kita bukan nabi lah terus terang saja, kita juga bukan wali, masih suka turun naik, tapi yang penting kurvanya naik ke atas. Nah untuk itu kan perlu doa dan perlu terapi-terapi spiritual, shock terapi. Nah ini yang kita bahas. Apabila sebagian hamba dituntut untuk berlaku yakin, tawakal dan berbuat ihsan, mohonlah hal tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan meniru orang yang sudah berpengalaman spiritual, jam terbangnya panjang dan tahanus tahajudnya panjang. Ya. Itu sederhana kelihatan tapi susah itu. Kita sering mengatakan begini, kok bisa hanya sabar ya? Digituin tapi masih kok nggak emosi, nggak nafsu, nggak melawan, diam, biasa. Ya. Orang yang seperti itu tidak gratis loh Bapak Ibu. Pasti orang itu mengalami perjalanan spiritual yang sangat jauh. Tidak bisa di copy paste seperti itu. Dia pasti sudah mengalami proses penempaan diri yang luar biasa. Kelihatannya sama kan? Nah jika kita ingin melihat bahwa seseorang itu matang secara spiritual, lihat respon emosionalnya itu pada saat dia kena sindiran, dimaki. Kalau dia dimaki satu kali, terbakar, meledak, kematangan spiritualnya masih sangat mentah. Tapi kalau dia dimaki-maki, dia padahal punya kemampuan untuk melawan, maka orang itulah yang disebut dengan sudah mencapai makam yang lebih tinggi. Dan untuk sampai ke situ Bapak Ibu sekalian memerlukan proses. Kita tidak bisa loncat seperti dia, nggak bisa. Makanya itu kalau ingin sampai ke situ, riyadhah namanya. Riyadhah itu selalu melakukan mujahadah. Apa itu mujahadah? Perjuangan batin ya, untuk seperti itu. Di samping itu juga mohonlah kepada Allah agar
kita itu dikaruniai adab yang baik. Adab yang baik itu apa itu Bapak Ibu sekalian? Adab di situ bukan hanya berarti tunduk santun bicara, tidak. Kalau orang santun berbicara, ruku anggota badannya, belum tentu hatinya seperti itu. Seandainya ada pengandaian, lebih baik hatinya yang tunduk, lebih baik hatinya yang halus, ketimbang badannya yang ruku atau mulutnya yang sangat santun, tapi hatinya amat kasar. Itu berbahaya. Yang ideal adalah kedua-duanya. Tindak tanduknya sangat santun, tutur katanya juga sangat sopan, jiwanya yang di dalamnya itu juga lebih dalam sopannya lagi. Nah, ini yang kita harapkan loh Bapak Ibu sekalian. Tentu kita sangat berharap agar Allah Subhanahu wa taala mengaruniai kita keadaban seperti itu. Ya. Inilah yang disebut dengan the flower of society, bunga-bunga masyarakat. Ya, dia kembang masyarakat itu. Jika dia tidak datang dalam suatu komunitas, kesempatan, maka orang mencari-cari kemana dia. Jangan menjadi duri di dalam masyarakat. Alhamdulillah, enak rasanya kita sekarang ini. Kenapa Mr. X nggak datang? Tapi kalau dia datang, menyedot menebarkan energi negatif. Dalam teori psikologi ada yang disebut dengan vibrasi negatif, ya. Vibrasi negatif itu Bapak Ibu sekalian begini. Sinyal-sinyal kalau handphone itu ya. Wah, di sini nggak ada sinyal. Tapi sebaliknya kalau kuat sinyal, waduh, kencang banget itu. Baterai sinyal itu full itu ya. Nah, jadi ada orang sinyal positifnya full, ada juga orang sinyal negatifnya full. Nah, orang yang sinyal positifnya full, begitu dia datang, ramai orang berkerumun dekat situ. Wah, dapat pencerahan, dapat apa yang diharapkan. Pokoknya puas sekali. Ya. Tapi orang yang full energi negatifnya di situ, vibrasi negatif yang mengalir di situ, itu nanti akan menyedot energi orang. Padahal orang tadi sudah salat sunat 2 rakaat untuk pergi ke Masjid Sunda Kelapa, semoga diberikan keamanan di perjalanan dan pulang pergi. Ya. Sudah mencoba tasbihan sepanjang jalan, enak perasaannya, tapi begitu sampai di masjid, tersedot energi vibrasi positifnya itu oleh seorang diri yang menebarkan energi negatif. Ya. Contoh energi negatif itu Bapak Ibu, secara psikologis ya. Bapak Ibu salat tahajud, salat witir, ke masjid salat subuh, wiridan, ngaji, capek 2 jam, 3 jam, sambil duduk minum kopi, putar channel TV, channel X misalnya, nggak usah menyebut namanya. Wah, yang dia di situ perampokan tadi malam, pemerkosaan, disertai pembunuhan. Wah, ini pembunuhan, pokoknya sadis lah, yang sangat menakutkan. Energi yang dibangun selama tadi tengah malam itu sampai paginya itu tersedot. Begitu kita pergi ke kantor, habis energi kita itu untuk berpikir, memikirkan kerjaan kita, nggak bisa jalan lagi. Kenapa? Tersedot energi positif yang kita bangun oleh pemilik energi negatif yang tadi. Nah, sekarang ini jadilah pemilik energi positif, sehingga kita menebarkan vibrasi positif kita kepada alam sekitar kita di sini ini. Orang yang memiliki energi positif Bapak Ibu bukan hanya dirasakan oleh manusia, tapi juga apapun yang ada di sampingnya. Si pemilik energi positif itu datang ke pelataran rumahnya, kasihan kembang ini sejak kemarin nggak disiram ya. Aduh, ambil air di ember, atau dia belai-belai. Ya.
Terus burungnya nyanyi, oh saya tahu kamu habis airnya ya. Tunggu, dia bisa berkomunikasi kan. Ya. Tiba-tiba dia lihat foto ibunya yang keriput, berdebu. Kasihan engkau ibunda. Diambil lap, dia lap basah. Fotonya sambil secara halus gitu itu. Ya. Itu memancarkan energi positif. Sehingga orang seperti pernah kita bahas kan malam Jumatan itu, nggak ada benda mati kan Bapak Ibu. Sajadah yang kita sering pakai sujud tengah malam itu sebaiknya jangan diganti-ganti Ibu. Sebegitu bersahabat dengan sajadah itu, udah itu aja. Selama itu bersih. Ganti sajadah empuk. Rasanya kok nggak sama. Langganan. Nah. Iya. Ruangan tempat sholat kita jangan pindah-pindah. Hari ini di samping lemari, besok di samping meja makan, ya, lusa di atas kasur. Ya Allah, permanenkan sajadahnya. Itu yang disebut dengan khangka, apa itu ya, tempat ada tempat-tempat lorong menuju langit. Di atas sajadah itu bolong langit itu. Ya. Jangan ganti-ganti. Posisinya dipermanenkan. Sampai Rasulullah pun juga sahabat itu ngkapling itu. Jadi kalau ada orang yang tidak datang di masjid itu ketahuan. Sudah rebutan itu. Rebutan saat pertama mereka, dan mereka langganan. Dia sajadah kedua gitu ya, nggak boleh. Tapi yang lainnya juga tahu diri. Ini kan tempatnya teman saya ini tempat saya ini, permanen. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, nah tidak ada yang bisa mempercepat tibanya pemberian selain rasa rendah dan membutuhkannya. Kita itu kadang-kadang meminta kepada Allah, tapi kita juga tidak merasa terlalu penting. Kita mohon banyak macam, tapi kita sendiri juga sadar permohonan saya itu belum terlalu saya butuhkan. Bagaimana Allah bisa memberikan kita kalau kita sendiri nggak serius mintanya? Ambil perumpamaan pada diri kita sendiri. Tiba-tiba ada orang yang meminta ke kita, minta dong itunya, tapi gaya mintanya itu cuek. Kita kasih nggak orang itu? Enggak. Bukan engkau yang paling membutuhkan. Ada kemarin serius mintanya, dia yang paling berhak untuk memberikan itu. Jadi kalau kita minta kepada Tuhan, tampilkan diri bahwa memang kita betul-betul sangat membutuhkan apa yang kita minta. Kita juga diajak untuk jangan rakus di dalam berdoa. Seolah-olah doanya itu didikte oleh hawa nafsunya sendiri. Semua daftar keinginannya itu diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu dipenuhi semuanya, dia akan menjadi kekenyangan. Dia akan menjadi mabuk kemewahan. Akibatnya lupa pada Tuhannya, Sang Pemberi. Mintalah sesuatu yang betul-betul kita butuhkan kepadanya. Tuhan pun juga tahu memang engkau yang membutuhkan ini. Banyak sih yang minta kemarin, tapi engkaulah yang paling serius dan memang engkau butuh untuk ini. Begitu kita dikasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan, berkah kan? Berkah banget. Bapak Ibu sekalian, latihanlah meminta dengan kualitas serius terhadap Tuhan. Kalau kita sendiri tidak serius meminta, itu seolah-olah mengejek Tuhan. Orang berdoa kita ikut-ikutan berdoa. Kita nggak mau pulang duluan karena sambil nunggu teman angkat juga tangan lah. Amin, amin. Pikirannya kemana gitu kan?
Santun nggak kalau ada orang minta dong. Ya Allah, nggak bisa. Ini Tuhan ya. Lebih baik tidak minta kepada Tuhan kalau menampilkan gaya berdoa tidak beradab. Ya. Makanya itu, berdoalah pada saat yang tepat, berdoalah dengan akhlak yang baik, berdoalah dengan sungguh-sungguh di dalam hati kita sendiri, maka insya Allah sebelum kita mengucapkan doa kita itu, bahasa apapun, saya tahu apa yang engkau minta. Ini kan yang kau minta, iya, ambil. Jadi Tuhan itu maha tahu lah. Nah, jadi kalau kita ditolak permintaannya, introspeksi diri. Kita mungkin yang tidak beradab, atau kita memang menampilkan penampilan yang cuek, atau ya kita belepotan dosa, ya kan? Bagaimana Tuhan bisa menerima doa kita, energi yang dipakai mengangkat kedua tangan itu dari yang haram, ya, dan seterusnya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, terakhir kita lihat ini Syekh Ibnu Athaillah, ma'atala balaka syai'um mithlul idrar wala asra'a bil mawakib ilaika mithlud dhillah wal iftiqar. Tidak ada yang menyegerakan terkabulnya doa kecuali saat terdesak, dan tidak ada yang bisa mempercepat tibanya pemberian Allah kepadamu kecuali rasa rendah diri serta sikap yang membutuhkan. Jadi ada 3 kata kunci di sini, Bapak Ibu sekalian. Ya. Pertama, situasi yang terdesak kita. Seperti kita memang sangat terdesak. Yang kedua kata kuncinya ialah rendah diri kita memohon kepada Allah. Dan yang ketiga, kita meyakinkan Tuhan, aku memang butuh Tuhan yang aku minta ini, bukan main-main aku minta, aku sangat butuh. Kalau 3 persyaratan substansi ini kita lakukan, pertama, kita merasa sangat terdesak. Yang kedua, dengan penuh kesederhanaan menghamba. Dan yang ketiga, meyakinkan Tuhan ini betul-betul kami sangat butuh Tuhan. Maka Tuhan sebagai Sang Maha Pemberi, Al-Wahhab, tidak ada alasan baginya untuk menolak permohonan hambanya. Ya. Kesulitan hidup yang biasa dihadapi para hamba Allah dalam hidup ini ialah sudah menjadi suatu yang silih berganti antara kebahagiaan dan kesusahan, atau kemudahan dan kesulitan. Setiap hamba yang sedang dalam kesulitan akan mengembalikan segala sesuatu yang dialaminya kepada Allah. Di saat kesulitan dan kesukaran itulah doa hamba diterima Allah Subhanahu wa taala. Contohnya orang kesulitan mepet begini. Ada orang yang sangat terpukul oleh keadaan. Udah minta kepada Tuhan tapi dia nggak percaya diri kepada Tuhannya. Datanglah ke sumber-sumber energi spiritual. Dia datang ke kiai, dia datang ke orang pinter, dia datang ke apapun dikasih. Ini kamu baca 1000 kali, ya Latif. Dia baca itu semua. Oh ini pakai ini, kalung ini, kamu nanti akan selamat. Insya Allah. Apapun yang dikasih, tapi kamu harus bayar sekian, dia bayar. Tapi ternyata juga tidak mempan semua itu. Biasanya orang yang seperti ini sudah masuk ke wilayah mentok. Aku tidak butuhkan kiai. Mohon maaf Pak Kiai. Aku tidak membutuhkan engkau orang pinter. Aku tidak membutuhkan kalung ini. Aku tidak mau bayar, sesen pun aku nggak mau bayar. Biarkanlah aku bermesraan dengan Tuhanku. Apapun pemberian Tuhanku, aku akan terima. Sepahit apapun. Justru inilah Bapak Ibu yang paling mahal. Ya. Dia nggak mau datang lagi ke tempat-tempat yang kata orang bagus itu, bagus itu, bagus itu. No way. Saya sudah tidak ada sekarang.
Kembali lagi materi kita malam Jumatan Bapak Ibu. Selama keakuan kita masih ada, maka selama itu kita tidak bisa berkomunikasi langsung dengan Tuhan. Kalau kita sudah mampu meniadakan diriku, aku, keakuanku, maka sebetulnya Tuhan itu sudah sangat gampang untuk kita ketahui. Hanya karena keakuan kita terlalu besar, maka kita tidak bisa mengetahui Tuhan. Ketika kita merasakan aku sudah tidak ada, yang ada hanya ada, yang hanya ada Dia. Ya. Nah, ini ada satu rahasia Bapak Ibu sekalian saya ingin sampaikan terakhir. Jangan memaksakan kehendak kita sendiri untuk mengetahui Tuhan. Semakin Tuhan dicari, apalagi dengan akal, semakin jauh Tuhan tidak akan pernah ditemukan. Jika ingin mengetahui Tuhan, jangan mencari Tuhan, nggak akan pernah ketemu. Caranya bagaimana? Hilangkan dirinya, maka otomatis Tuhan, oh iya ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, pendek perkataan saya ini, tapi coba dicamkan dalam-dalam bahwa kadang-kadang kita itu strateginya salah atau keliru. Kita ingin mencari Tuhan seperti mencari jarum hilang, mencari kunci. Mana ya? Yang mencari mana itu kan akal, Bapak. Coba dibalik. Ya. Aku sekarang tidak mencari apapun. Lama-kelamaan terasa dalam diri aku sudah tidak ada. Kalau kita sudah tidak ada, maka yang ada adalah Dia. Iya kan? Makanya itu ada hadis Nabi, mutu qabla antamutu. Matilah kalian sebelum mati yang sesungguhnya. Apa artinya hadis ini? Selama kita hidup dalam pengertian ngah gitu, sulit. Ruangan untuk mengenal Tuhan itu dipenuhi oleh pikiran, akal, kesadaran kita. Tapi kalau kita meng-off-kan diri kita sendiri, ya, lama-kelamaan aku sudah tidak ada. Menguap. Ketika kita sudah merasa tidak ada, maka yang ada hanya Dia. Ini materi malam Jumatan kita kan. Bapak Ibu sekalian, coba semakin kokoh kuat keakuan kita, maka kekecewaan akan menderah kita setiap hari. Tapi semakin kita mampu menghilangkan keakuan diri kita sendiri, beban-beban itu sudah tidak ada lagi. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfus. Maka jadilah beban-beban yang menggunung itu seperti kapas-kapas yang berterbangan. Enggak ada bebannya lagi. Ya, tapi sebaliknya kalau egoisme kita itu sangat kuat, kita dapat 10 masih mau 1000, kita dapat 1000 masih mau 5 juta. Kita 1 gunung emas masih mau 5 gunung emas dan sebagainya. Tersinggung sedikit, marah. Kenapa? Karena dirinya itu tidak lain hanya onggokan-onggokan nafsu belaka. Tempat yang paling empuk untuk bersarangnya iblis pada kondisi seperti itu. Kalau keakuan kita sudah hilang, otomatis sarang iblis dalam dada kita itu tidak ada. Ya. Nikmat. Kalaupun ada musibah, orang lain menganggap kasihan ya.
Aku kasihan. Ya, tapi bagi aku ini sebuah kenikmatan. Ya. Cara pandang kita terhadap suatu persoalan itu bisa merubah. Orang lain menganggap kita itu menderita dan sedih, tapi kita merasakannya. Aku enjoy di balik keprihatinan kalian. Luar biasa. Jika Allah sudah bersama dengan kita, tidak bakalan neraka akan mendekati yang bersangkutan. Neraka itu akan terasa sejuk. Iya kan? Tapi bagaimana sampai ke tingkatan itu, Bapak Ibu sekalian? Makanya kita rajin ke Sunda Kelapa. Insya Allah, tanpa ada guru pun masjid ini adalah gua Hira kita. Masjid ini adalah gua kahfi kita. Masjid ini adalah surga kita. Masjid ini adalah aras kita. Masjid ini adalah dalaman Ka'bah. Dan masjid ini adalah kapling surga datang lebih awal menjemput kita. Semoga ada manfaatnya Bapak Ibu sekalian. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.